Untuk teman-teman yang baru lulus, tentunya ada pertanyaan, bagaimana caranya bekerja dengan orang yang lebih tua? Pertanyaan ini valid ya teman-teman, karena umumnya posisi manajemen senior itu diisi oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dalam pekerjaan? Pertama-tama, perlu diketahui bahwa orang-orang tua tersebut cenderung memiliki ageism. Ini sebuah bias teman-teman ya. Ageism itu merupakan bentuk prasangka buruk kepada seseorang berdasarkan usianya. Biasanya muncul dalam kalimat, kamu terlalu muda deh untuk pekerjaan ini. Terkadang juga muncul dalam sikap orang-orang yang lebih tua saat menghadapi kita, anak-anak muda. Saat rapat misalnya dengan orang-orang yang lebih tua. Walau posisinya misalnya saya seorang manajer, mereka dapat berkata, bersikap seolah-olah saya bukanlah orang yang kompeten. Bahasa yang diucapkan, nih contohnya ya, adalah Coba kamu ngomong ini dulu dengan atasanmu. atau Kenapa di rapat hari ini atasanmu tidak ada? biasanya pernyataan-pernyataan tersebut diucapkan dengan nada yang sinis. Ya, ini adalah hal yang wajar karena landscape bisnis kita yang sangat jauh berbeda. Dulu, untuk naik jabatan membutuhkan waktu yang lebih lama. Usia 22 hingga 25 menjadi staff, usia 26 hingga 29 menjadi asisten manajer atau terkadang supervisor, usia 29 hingga 35 menjadi seorang manajer, usia 36 hingga 42 menjadi senior manager, dan 42 ke atas menjadi seorang direktur. Zaman sekarang usia 25, 27 sudah bisa menjadi manajer bahkan hingga direktur. Tidak jarang juga orang-orang yang baru lulus kuliah dan memegang posisi sebagai software engineer langsung memiliki gaji di angka 20 juta ke atas. Hal-hal ini yang membuat para generasi sebelumnya merasa aneh. Mereka terkadang punya pertanyaan, Memangnya bisa apa sih di usia 25-an memegang posisi manajemen? jadi, untuk teman-teman yang masuk ke dunia kerja, hal pertama dalam menghadapi orang-orang yang lebih tua, adalah memahami kecenderungan ini, memahami ageism ini. Dalam berkomunikasi terdapat beberapa tahap. Pertama, sang pemberi pesan. Kedua, sang penerima pesan. Ketiga, dinamika yang terjadi selama komunikasi tersebut berjalan. Nah, berkomunikasi dengan seseorang yang lebih tua perlu dilakukan dengan kejelasan, dengan tingkat kejelasan yang jauh lebih tinggi. Kejelasan yang dimaksud berarti tata bahasa, bahkan penggunaan kata dan kalimat harus benar-benar jelas dan tepat. Ini digunakan untuk mengurangi interpretasi yang tidak tepat, karena makna dari sebuah kalimat bisa berubah-ubah dan cenderung akan menjadi hal yang buruk karena diskriminasi ageism tadi. Tidak jarang mereka akan mendengar apa yang ingin mereka dengar saja dan mendengar hanya untuk memberikan balasan, bukan untuk memahami konteks pembicaraan. Berarti banyak kalimat, terutama pesan-pesan penting yang harus dicatat ke dalam bentuk tulisan, tertulis. Melalui tulisan, interpretasi yang salah akan berkurang. Sepengalaman saya pribadi, bahkan lebih baik bila kita menggunakan rekaman suara. Jadi, saya cenderung meminta rapat dengan Zoom sehingga dapat direkam. Mengerikan sekali saat si A minta A, tiba-tiba ketemu lagi dan dia lupa permintaannya. Dan dia meminta B. Oleh karena itu, dokumentasi sangatlah penting. Dokumentasi tersebut perlu menggambarkan alur kronologi kejadian hingga progres atau kemajuan dari seluruh pengerjaan yang ada. Dokumentasi ini ditulis as is atau seapa adanya.
dan diberikan kepada atasan-atasan lainnya. Jadi, bila ada ketidaksetujuan hingga pertikaian, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan. Kita sudah belajar bahwa diskriminasi berdasarkan usia atau ageism adalah hal yang lumrah. Kita juga sudah belajar nih bahwa berkomunikasi dengan yang lebih tua perlu menggunakan tata bahasa yang jelas serta dokumentasi tertulis bahkan rekaman bila bisa, bila mampu, sehingga semuanya memiliki satu pemahaman yang sama. Terakhir, yang perlu dimiliki adalah kesabaran. Banyak-banyak bersabar saat menghadapi orang-orang yang lebih tua. Walau terjadi pertikaian di dunia kerja, pertengkaran, ketahuilah bahwa terkadang itu lebih baik daripada kedua belah pihak tidak berkomunikasi. Tapi ya emang harus lebih banyak bersabar menghadapi orang yang lebih tua. Untuk teman-teman yang menonton video ini, mohon untuk memahami bahwa ini bukan berarti saya menyatakan bahwa anak yang lebih muda itu sempurna di dalam dunia kerja. Enggak juga. Anak muda juga memiliki masalahnya sendiri. Dan masalahnya adalah kemalasan. Itu akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.